Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amalia Rizkina MPD NIDN 1117049 salah satu dosen dari Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Perspektif Pendidikan SD. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UK TPT, khususnya di aspek pengajaran. Baiklah, saya akan mulai untuk menjelaskan deskripsi umum mata kuliah Perspektif Pendidikan SD. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah semester 6 pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perspektif Pendidikan SD ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Perspektif Pendidikan SD bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan yang komprehensif tentang pendidikan di SD, meliputi landasan pendidikan SD, perkembangan pendidikan di SD dari masa ke masa, karakteristik perkembangan siswa SD, karakteristik belajar siswa SD, berbagai bentuk layanan pendidikan bagi siswa SD. Selain itu, mahasiswa juga diberikan gambaran mengenai kompetensi guru SD sebagai pendidik profesional, prosedur pengembangan bahan ajar untuk SD, pelaksanaan pembelajaran di SD, pelaksanaan evaluasi program pembelajaran di SD, serta sumber daya SD. Capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme. 2. Memahami dan menguasai pengetahuan yang luas dan menyeluruh tentang pendidikan di sekolah dasar. 3. Mampu mengkaji seluk-beluk sekolah dasar, mulai dari sarana, prasarana, kurikulum, guru, dan siswanya. 4. Mampu menerapkan keterampilan dan pengetahuan tentang peserta didik dan pembelajaran di sekolah dasar. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK adalah CPMK 1 mampu menjelaskan landasan pendidikan SD, perkembangan pendidikan dari masa ke masa, dan karakteristik perkembangan siswa SD. CPMK 2 mampu merancang dan mensimulasikan karakteristik belajar siswa SD. CPMK 3 mampu menganalisis berbagai bentuk layanan pendidikan siswa SD, kompetensi guru SD sebagai pendidik profesional, dan kurikulum SD. CPMK 4 mampu mengembangkan bahan ajar untuk SD, pelaksanaan pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi program pembelajaran di SD dan sumber daya di SD. Materi pembelajaran yang akan disampaikan adalah karakteristik belajar siswa SD mengenai bentuk-bentuk kegiatan belajar yang biasa dilakukan siswa SD. Sistem pembelajaran akan dilaksanakan secara tatap muka. Di samping itu juga menggunakan classroom dan WhatsApp group untuk menunjang pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung dengan materi yang akan disampaikan. Metode pembelajaran akan menggunakan metode kolaboratif, diskusi kelompok, ceramah, brainstorming, dan simulasi. Mata kuliah Perspektif Pendidikan SD dilaksanakan selama 16 pekan. 7 pekan pertama sebelum UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum UAS dan pekan UAS. Penilaian mata kuliah didapatkan dari penilaian kehadiran saat perkuliahan. Kemudian UTS dilakukan menggunakan strategi tes tertulis bentuk uraian. UAS dilakukan menggunakan strategi tes tertulis bentuk uraian serta tugas pada perkuliahan. Penilaian tugas terdiri dari tes formatif yang dilakukan di setiap akhir materi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi tersebut. Kemudian penugasan terstruktur secara kelompok sebanyak 10 kali. Penilaian didasarkan pada rubrik diskusi kelompok yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggotanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Perspektif Pendidikan SD untuk mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Berikutnya adalah cuplikan untuk proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Ya, baik. Hari ini kita akan mengadakan perkuliahan pertemuan ke-7 ya. Silakan dilihat pada slide. Di sini kita akan membahas karakteristik belajar siswa SD ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu ada memilih kegiatan belajar yang tepat dan kurang tepat. Lalu merancang rencana pembelajaran bentuk-bentuk kegiatan belajar siswa SD, lalu mampu melakukan simulasi bentuk-bentuk kegiatan belajar sesuai dengan langkah-langkah kegiatan. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Semoga tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai dengan baik. Iya, baik. Selanjutnya, nah di sini ada bentuk-bentuk kegiatan belajar yang biasa dilakukan siswa sekolah dasar. Nah, melihat dari judul di atas, apakah yang pertama kali terbesit di benak Anda? Apakah bentuk-bentuk kegiatan belajar di sini seperti yang biasa Anda lakukan, ataukah bentuk lain yang belum pernah Anda lihat atau temukan sama sekali? Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh kegiatan belajar berikut ini. Jadi, nanti ada 2 buah cerita, ya. Di antara cerita itu nanti kita akan menganalisis ceritanya. Cerita yang pertama di sini akan Ibu bacakan, ya, ceritanya. Cerita yang pertama di sini ada Pak Ade adalah guru kelas 3 SD di daerah pelosok Jawa Barat. Siswa di kelas Pak Ade terdiri dari 47 orang. Jumlah siswa yang melebihi rata-rata ini dikarenakan sekolah tempat Pak Ade mengajar kekurangan ruangan untuk mengajar. Biasanya setiap hari Pak Ade mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Di penjelasan, sesekali Pak Ade melontarkan pertanyaan kepada siswanya untuk mengecek apakah siswanya masih memperhatikan atau tidak. Siswa di kelas Pak Ade ada yang terlihat sedang asik mengobrol, melamun, bahkan ada juga yang berjalan-jalan di kelas. Seolah-olah tidak ada guru yang sedang mengajar, hanya ada beberapa orang siswa berusaha memperhatikan. Awalnya Pak Ade kesal setiap kali beliau mengajar, hanya ada beberapa orang yang terlihat tertarik dengan pelajaran yang diberikan Pak Ade. Tetapi lama-kelamaan Pak Ade mulai pasrah. Beliau mengabaikan para siswa yang asik dengan kegiatan mereka masing-masing, asalkan tidak rebut dan mengganggu temannya yang sedang memperhatikan. Beliau melakukan hal ini karena tidak ingin memaksakan siswa untuk belajar. Akibatnya, para siswa di kelas Pak Ade memiliki prestasi belajar yang rendah dan kesulitan untuk mengikuti pelajaran pada tingkat berikutnya. Ini cerita pertama tentang Pak Ade. Ya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Nah, di sini ada cerita kedua. Di sini ada Ibu Titi ya. Ibu Titi adalah guru kelas 1 yang mengajar di salah satu SD swasta di Jakarta. Siswa Ibu Titi terdiri dari 22 orang. Para siswa di kelas Ibu Titi selalu terlihat bersemangat setiap kali akan mulai belajar. Mereka tidak merasa terbebani dan selalu penasaran terhadap kegiatan pembelajaran yang akan mereka lakukan setiap harinya. Para siswa di kelas Ibu Titi juga memiliki prestasi belajar di atas rata-rata. Ternyata hal ini disebabkan oleh metode mengajar yang digunakan oleh Bu Titi sangat menarik minat siswa untuk belajar. Mereka tidak hanya sekedar menjadi penonton di kelas, tetapi mereka selalu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kadang-kadang siswa Bu Titi melakukan observasi di kebun sekolah, sehingga mereka belajar dengan melakukan sendiri yang akan dipelajarinya. Hal ini yang membuat siswa Ibu Titi tidak bosan setiap kali akan melakukan pelajaran. Nah, ini cerita kedua tentang Bu Titi. Nah, kita akan membahas berikutnya. Ini ada muncul pertanyaan tentang 2 buah cerita tadi, cerita 1 dan cerita 2. Nah, pertanyaannya, dari kedua contoh kegiatan belajar di atas, dapatkah Anda membandingkan contoh mana yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran? Nah, kira-kira yang mana, Pak Ade atau Bu Titi? Bu Titi. Oke, Bu Titi ya.
Lalu apakah hal tersebut disebabkan oleh Pak Ade mengajar di daerah pelosok, sedangkan Ibu Titi mengajar di kota? Tidak ya. Ya. Berarti dimanapun kita mengajar seharusnya kita dapat mengeksplor pembelajaran kita ya. Seperti Ibu Titi tadi dapat melakukan pembelajaran secara langsung ya, misalkan terlibat langsung siswanya seperti itu. Lalu apakah jumlah siswa sangat mempengaruhi gairah mengajar guru sehingga Pak Ade juga tidak bersemangat setiap kali akan mengajar? Kira-kira mempengaruhi atau tidak? Tidak ya, tidak mempengaruhi. Artinya berapapun jumlah siswa kita harus tetap bersemangat setiap kali kita mengajar. Ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita temukan dalam kegiatan berikut ini. Baik, pindah slide-nya. Nah, jadi sebagai seorang pendidik, hendaknya kita mampu menemukan metode yang tepat untuk menarik minat siswa dalam mengikuti pelajaran. Hal ini tentu tidak mudah. Kita harus banyak mengumpulkan informasi tentang bentuk-bentuk kegiatan belajar yang biasa dilakukan siswa SD pada umumnya. Kemudian kita adopsi dan modifikasi sendiri sesuai dengan karakteristik siswa kita masing-masing. Nah, berikut merupakan contoh kegiatan belajar yang biasa dilakukan siswa SD. Ya, Ibu akan tunjukkan beberapa contoh. Yang pertama, di sini ada belajar menemukan ya. Belajar menemukan di sini Burner menyatakan bahwa inti belajar adalah bagaimana orang memilih, mempertahankan dan mentransformasikan informasi secara aktif. Menurut Burner, selama kegiatan belajar berlangsung, hendaknya siswa dibiarkan untuk menemukan sendiri makna segala sesuatu yang dipelajarinya atau discovery learning. Contoh dari belajar menemukan adalah belajar menemukan kesalahan dan metode percobaan ya. Jadi di sini belajar menemukan nanti kita bisa menggunakan gambar di mana kita menemukan kesalahan pada gambar tersebut atau melakukan metode percobaannya apabila misalkan nanti di sekolah dasar itu kalian ada materi-materi yang bisa untuk dieksplor melakukan sebuah percobaan ya, sehingga mereka terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada belajar menyimak. Belajar menyimak biasanya berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Contohnya, kegiatan belajar yang dapat dilakukan oleh guru untuk belajar menyimak adalah sebagai berikut. Bermain dengan kata, dengan cara mengajak siswa bermain dengan bahasa seperti bercerita, membaca, dan menulis. Nah, jadi misalkan ada cerita di buku, buku siswa ya, di buku pelajaran tentang bahasa Indonesia, kita bisa mengajak siswa untuk bercerita mengenai isi buku tadi ya, lalu membaca dan menuliskannya ya, bisa seperti itu. Lalu melakukan permainan kuda bisik. Nah, kalau kuda bisik, tahu ada permainan kuda bisik yang berbisik-bisik? Pernah tahu? Udah tahu ya, pernah ya. Ya, jadi misalkan dari satu mahasiswa, dari satu siswa membisikkan kalimat ke siswa lainnya sampai siswa yang terakhir nanti itu akan mengungkapkan apa yang telah dibisikannya. Nanti kalau tidak sesuai itu akan sangat menyenangkan ya, di mana salahnya, seperti itu ya, menyenangkan sekali tentunya permainan kuda bisik ini. Nah, bisa kita padukan dengan materi pembelajarannya. Yang kita bisikan itu adalah tentang materi pembelajaran sehingga mereka dapat mengingat materi tersebut ya melalui sebuah permainan. Lalu bermain dengan pertanyaan, misalnya guru memancing keingintahuan dengan berbagai pertanyaan ya. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan agar mereka dapat mengungkapkan ya pendapat mereka, apa yang sudah mereka rasakan, apa yang sudah mereka pahami, seperti itu ya. Lalu bermain dengan gambar, misalnya membuat gambar. Nah, membuat gambar, merancang dan memahami gambar, slide atau film atau video. Nah, jadi kalian bisa memutarkan sebuah video, misalnya seperti itu ya. Bermain gambar puzzle, misalkan ya, itu kan gambar-gambar yang
terpisah-pisah nanti disusun jadi satu ya. Terus misalkan ada video atau film mengenai materi tersebut, dapat kalian tampilkan dulu agar pembelajaran itu dapat menarik ya. Bukan misalkan dibacakan saja ceritanya ya, tapi melalui video agar lebih tersampaikan pesannya. Lalu bermain dengan musik, misalnya menggali informasi melalui syair atau kata-kata yang tepat pada lagu tersebut. Nah, ini lebih kayak seni ya. Mungkin ada sebuah teks, terus kita bisa menanyakan tentang syair yang ada pada lagu tersebut. Nah, bisa ya. Lalu belajar merespon. Nah, di sini respon merupakan tanggapan yang diberikan oleh seseorang sebagai reaksi dari sesuatu tertentu. Contoh kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan merespon bagi siswa SD adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, bagaimana respon atau tanggapan yang diberikan siswa apabila temannya sedang ditimpa musibah banjir, gempa bumi, atau tanah longsor. Contoh lainnya dengan menerapkan pola pembelajaran dengan permainan kokami. Nah, kokami itu adalah kotak dan kartu misterius. Nah, kokami diformulasikan dalam bentuk perintah, petunjuk, pertanyaan, pemahaman gambar, bonus, atau sanksi. Nah, jadi belajar merespon ini bagaimana kita mengetahui respon siswa terhadap sesuatu hal yang tadi seperti Ibu jelaskan, misalkan ada teman yang tertimpa musibah, bagaimana simpati siswa tersebut terhadap temannya. Nah, bisa melakukan pembelajaran melalui pertanyaan, belajar merespon ini, bagaimana responnya. Tentu misalkan dia prihatin, misalkan, terus untuk pelajaran yang menyenangkan bisa menggunakan kokami ya, kotak dan kartu misterius untuk sebagai media pembelajaran ya. Lanjut. Nah, di sini Ibu akan mesimulasikan belajar menemukan ya, lalu belajar menyimak dan belajar merespon ya. Setelah kita tadi sudah menjelaskan mengenai belajar menemukan, belajar menyimak, belajar merespon, sekarang kita mencoba untuk mesimulasikannya agar kita dapat lebih memahami bagaimana itu belajar menemukan, bagaimana itu belajar menyimak, dan bagaimana belajar merespon. Oke, Ibu minta waktu untuk mengganti slide dulu. Sini sudah muncul ya. Yang pertama itu ada mensimulasikan belajar menemukan. Nah, belajar menemukan ini dapat kita lakukan dengan gambar ya. Menemukan kesalahan pada gambar. Nah, di sini ada pertanyaan, manakah sikap anak baik dan tidak baik? Nah, kira-kira yang baik yang ini atau yang ini? Yang ini? Yang apa? Yang baik. Yang ini? Baik. Alasan ini baik kenapa? Karena dia membawa sampah pada tempatnya. Ini tidak baik kenapa? Iya, baik. Nah, berarti dari gambar ini kita dapat menemukan kesalahan ketika dia membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, dan yang benar seharusnya membuang sampah pada tempatnya agar menjaga lingkungan bersih ya dari sarang kuman dan penyakit. Ya, baik. Selanjutnya kita akan bermain lagi dengan gambar. Apakah kamu bisa menemukan perbedaan dari dua gambar ini? Nah, perbedaannya apa? Yuk, silakan. Mungkin boleh ada yang ingin menunjukkan, silakan. Boleh. Perbedaannya mungkin satu dulu. Ya, apa perbedaannya? Silakan tunjukkan. Yang ini apa, yang ini apa. Di sini nggak ada, di sini ada gitu. Dari ini, Bu. Iya. Satu, Kalau di situ, dua, ya, terus tiga, ya boleh 3, empat. ya cukup. Silakan yang lain. Terima kasih, tepuk tangan untuk temannya karena tidak dapat melihat dengan baik. Ya, silakan, boleh. Yang mana selain yang sudah disebutkan tadi? Yang bagian atas. Satu.
Iya, sudah tadi. Selanjutnya boleh juga. Ini Bu, Oh ya, bayang-bayang sapinya ya. ini sama awan. Awan, ya. Terus ada lagi. Yang mana lagi? Ini Bu, Iya. Ada lagi? ini. Iya. Selesai atau ada lagi? Selesai. Habis ya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Terima kasih telah menjawab dengan baik. Selanjutnya kita lagi akan bermain lagi dengan gambar. Dapatkah kamu memasangkan gambar di atas dengan di bawahnya? Nah, siapa? Silahkan angkat tangan. Silahkan yang ingin maju. Ya, nggih, silahkan. Ya, pasangan pertama kira-kira yang mana? Untuk yang guru pasangannya papan tulis Bu. Benar, guru penulis. Ya, nggih, terima kasih. Selanjutnya, nggih, boleh? Ya, yang angkat tangan silahkan. Ya. Tadi guru sudah. Dokter Dengan? Suntik. Benar? Benar. Iya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya? Oh iya, ya. Nggih, silakan boleh. Yang terakhir, kira-kira harus dapat ya yang terakhir. Surat ke surat. Iya, benar sekali ya. Iya. Ya, baik. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Baik, sudah kita lanjutkan lagi ke bagian simulasi belajar menyimak. Nah, belajar menyimak, Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Kalian simak videonya dengan baik. Ingat apa yang ada dalam video karena apa? Karena setelah video, Ibu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai video tersebut ya. Baik, tunggu sebentar, Ibu minta waktu untuk menampilkan videonya. Ya, kita coba perhatikan dengan baik. Iya, baik, videonya sudah selesai. Ibu kembalikan ke PPT ya. Nah, seperti yang Ibu bilang, ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Kita coba jawab bersama. Yang pertama, pertanyaannya, fakta atau fenomena pulang terasa lebih cepat. Ayo, kira-kira apa? Fenomena ya. Terus pertanyaan berikutnya, mengapa alasan pulang terasa lebih cepat menurut video? Mungkin dapat diwakilkan dulu. Silakan yang bersedia. Mengapa alasan pulang terasa lebih cepat menurut video? Ya, ya, silakan. Karena otak kita lebih rileks Bu. Sehingga perjalanan pulang terasa lebih cepat. Oke, kita tampung dulu. Yang lain, ada jawaban lain? Ya, silakan. Karena kita sudah familiar terhadap rute atau objek yang sudah pernah dilalui sehingga waktu yang kita tempuh terasa lebih cepat. Oke, kita tampung dulu ya. Jawabannya nanti kita samakan. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa alasan pergi terasa lebih lambat menurut video? Silakan. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Yang di belakang dulu. Kita mempunyai ekspektasi kedatangan kita, yang mana kita terlalu fokus ke waktu, Bu. Oh, seperti itu. Alasan yang kedua, karena kita terlalu fokus ke objek yang baru kita lihat, Bu. Sehingga otak kita terstimulus ke objek yang baru, Bu. Oh ya, baik. Berikutnya mungkin satu jawaban lagi, boleh? Nggih, silakan. Karena kita sudah terlalu fokus ke tempat tujuan sehingga ekspektasinya terlalu tinggi. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, kita samakan jawabannya. Yang pertama tadi kita sepakat fenomena ya. Untuk yang kedua kita sepakati jawabannya karena pada saat pulang jika melewati jalan yang sama, otak kita sudah familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus sehingga persepsi
si otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih cepat, serta kita tidak terbebani lagi dengan ekspektasi waktu untuk tiba. Lalu pertanyaan ketiga, jawabannya karena pada saat pergi, ketika dalam perjalanan otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute dan objek yang ditemui sepanjang jalan, sehingga perspektif otak terhadap waktu terasa lebih lambat serta memiliki ekspektasi waktu tiba. Ya, itu jawabannya ya. Baik, selanjutnya kita setelah belajar merespon, kita belajar tadi ya. Belajar ini dulu. Tadi menyimak, kita belajar merespon. Selanjutnya akan belajar merespon. Di sini untuk simulasi belajar merespon, Ibu akan mensimulasikannya dengan Kokami ya. Kokami itu kotak dan kartu misterius. Nah, peraturannya nanti ada 2 mahasiswa yang akan dipilih secara bergiliran untuk mendapatkan kesempatan mengambil kartu pesan di dalam kotak. Nah, lalu mahasiswa yang mengambil kartu pesan membaca dan mengikuti arahan yang ada. Bisa berupa perintah, petunjuk, pertanyaan, pemahaman gambar, bonus atau sanksi. Nah, coba kita untuk melakukan Kokami. Mungkin bagi yang bersedia dulu, ini ada di sini sudah Ibu sediakan kotak dan kartu misteriusnya. Nanti silahkan dibaca, entah itu bisa berupa pertanyaan ya, perintah, petunjuk, mendapatkan bonus atau sanksi. Ya, nih silahkan yang ingin, yang belum boleh. Silahkan. Ya. Boleh. Ya, silahkan. Silahkan diambil. Ya, silahkan. Satu kartu pertama, silahkan dibaca dengan nyaring. Jawablah pertanyaan berikut agar kamu mendapatkan bonus. Pada pembelajaran hari ini, materi apa yang menurut kamu paling menarik dan paling kamu kuasai? Iya, silakan. Menurut temanku, materi yang tentang kartu, Iya. mencocokkan gambar, Mencocokkan tadi, gambar. ini, terus tentang pertanyaannya. Iya, boleh tepuk tangan. Iya, terima kasih. Ya, belum, mohon maaf dulu. Tunggu sebentar karena temannya tadi setelah menjawabkan pertanyaan mendapatkan bonus ya. Bonusnya dari Ibu berupa buku ya. Silakan diterima. Ya, sama nih, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya ada satu kartu lagi. Ya, kira-kira siapa yang ingin? Boleh? Yang ingin? Pian, boleh? Boleh. Maju, silakan diambil. Iya, silakan dibaca. Jawablah pertanyaan berikut agar kamu mendapatkan bonus. Apakah kegiatan perkuliahan hari ini menyenangkan? Menurut Ulun sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Yang lain bagaimana perasaannya hari ini? Sangat Menyenangkan. Oke, baik, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan merasa senang, maka Ibu berikan juga satu buah buku ini. Silakan Ibu terima. Semoga bukunya dapat bermanfaat untuk kalian belajar ya. Ya, selanjutnya ini adalah rencana pembelajaran kita berikutnya. Ya, silakan ini agendanya, ada pertemuan 8 dan pertemuan 9, nanti ada membentuk kelompok, ada tugasnya juga ya. Nanti akan kita lakukan di pertemuan berikutnya ya. Nanti kita akan lebih lanjut di classroom dan WAG ya untuk berikutnya. Baik, untuk materi hari ini ya sudah cukup Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian mendapatkan ilmu, tambahan ilmu ya, untuk kalian dapat menyerap dengan baik pelajaran hari ini. Baik, untuk hari ini cukup sampai sekian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.